Angga Wijaya pada Senin 29 Agustus 2022 sudah membacakan ikrar talak di proses perceraiannya dengan Dewi Persik. Uniknya DP mengaku lega karena proses perceraian dengan Angga Wijaya prosesnya berjalan dengan lancar tanpa kendala. DP kini mencatat rekor pribadi dengan 3 kali menjanda. Ia juga masih dikaitkan dengan isu tidak mau hamil. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Iya, ya ikrar talak kan ketok palunya udah selesai ya Mas Alia. Udah 2 minggu yang lalu ya Mas Alia. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, dipelancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi. Kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya tidak hadir kan. Tapi perasaannya sendiri seperti apa sih? Karena kan memang sudah nggak kepengen dari awal kan, memang udah nggak kepengen ribet-ribet dan pengen cepat selesai. Iya, ya perasaannya pasti lebih lega ya Mbak. Itu cuman gimana ya, lebih lega aja gitu maksudnya. Ya harus begini. Ya harus begini gitu, yang diterima nggak terima ya harus begini gitu. Ya harus siap gitu, karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih hatiku gimana gitu perasaannya, lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu, begini lagi ya gitu. Tapi berusaha move on kembali harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima, walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas Sandi. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan, ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan. Sekuat apa, setegar apa. Tapi ada rasa penyesalan nggak ini kali ini gagal lagi? Yang menyesal bukan saya lah Mbak. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya, insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya digugat. Karena nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba digugat, Kecewa. Jangan pancing-pancing, udah adem pancing-pancing lagi. Udah dong, jangan mundur. Kecewa kenapa? Kecewanya ya namanya rumah tangga itu kan gak ada yang sempurna Mas. Mencari pasangan juga pasti gak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya gak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabarin, tidak digugat. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi, yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah ya udah dari kemarin, udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu, bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih Mbak? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya, yang saya pelajari dari keluarga saya, nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja gitu. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat, tapi orangnya permisi, tahu diri gitu. Tapi udah klarifikasi belum sih pihak sana, dan udah minta maaf belum sih masalah yang kemarin ribut-ribut di IG, masalah transfer, masalah yang lainnya? Belum. Tapi rencananya kita akan menyampaikan, seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi, karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya.
mengakui semua apa yang pernah dilakukan, kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum. Dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, dia sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya, Mi? Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya Mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya. Ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh. Kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya gitu. Tapi udah minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media. Kayak yang saya minta dia terbuka di media dong. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah. Kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Bang Sandi. Iya saya salah, gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Temen aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang. Gak ngomong dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Tapi ada rencana nggak sih nih mungkin ketemu, pengen nggak mungkin duduk berdua? Butuh ngobrol? proses. Aku sakit Mbak, butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu, dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi kok. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Mi katanya butuh waktu untuk ketemu. Emang kalau ngeliat Angga kenapa sih Mi? Jadi butuh waktu buat Sakit masih Mas. rasa trauma atau gimana? Trauma aku masih trauma. Tapi juga lucunya sempat setelah baca ikrar ya, kan diwawancara sama anak. Nah, ini Mas Angga sendiri akhirnya mengungkapkan masa-masa perjuangan kalian itu. Ketika
kayak ada penyesalan sendiri. Melihatnya gitu. Perjuangan Perjuangan kalian Dari awal mungkin. Ya, maksudnya mungkin dia menceritakan Momen awalnya momen kenalan. waktu lagi bahagia. Banyak pengorbanannya ketika mau menikahi. Ya, banyak maksudnya berjuang Banyak untuk meyakinkan bagaimana caranya meyakinkan ya kan Banda? saya bukan perempuan murahan mas, menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan gitu. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama, keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, ya hidup butuh berjuang, Mbak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang gitu. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami gitu. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya seneng ditemani sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya baik-baik aja. Gak ada yang gak bahagia mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana kita bahagia aja, bahagia. Gak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soima sama suaminya. Gak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya kalau nggak salah. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, dia tidak ada salahnya gitu. Saya akhirnya ya menikah karena memang dia juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangannya. Selebihnya saya bekerja dengan tim saya. Dia menemani saya. Karena yang bekerja dan karena saya punya asisten, ada hairdo, ada make up, ada manajer lapangan dan dia cuma menemani saya. Saya cuma butuh disupport. Mungkin maksud perjuangannya adalah itu.